Hari ini, kita akan belajar tentang exception handling. Kita langsung mulai saja. Seperti biasa, kita buat dulu satu project baru di file New Project. Kemudian pilih Java Project, kemudian di Next. Masukkan nama projectnya, kemudian pilih Finish. Setelah muncul projectnya di samping, jangan lupa kita buat kelas baru. Klik kanan saja, kemudian pilih New, Class. Masukkan nama kelasnya, kemudian jangan lupa centang public static void main. Kemudian Finish. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang exception handling. Pada video yang lalu, kita sudah belajar tentang yang namanya input dan output. Sekarang kita akan coba untuk membuat suatu program penjumlahan. Jadi, kita akan memasukkan dua angka ke dalam program kita, kemudian hasil penjumlahannya akan dicetak ke dalam layar. Kita langsung mulai saja. Untuk yang pertama, jangan lupa kita buat dulu scannernya. Kemudian jangan lupa kita melakukan import terhadap scanner ini. Klik saja yang merah ini. Kemudian pilih import scanner. Nah, sekarang untuk inputannya, kita memerlukan dua variabel. Jadi, kita buat saja integer A, kemudian B. Untuk langkah pertama, kita akan menginput nilai dari A. Jadi, saya akan ketikkan di sini, A sama dengan scan dot next integer. Nah, sekarang kita akan coba untuk menjalankan program kita. Cara menjalankannya masih sama, tekan saja Ctrl, kemudian F11. Nah, bisa kita lihat di sini, tidak muncul apa-apa di dalam konsolnya. Hal ini terjadi karena kita belum melakukan output ke dalam program kita. Jadi, sebelum kita scan, kita kasih saja keterangan di sini. Misalkan, masukkan nilai pertama. Sekarang kita coba jalankan ulang program kita. Tekan saja Ctrl, kemudian F11. Nah, sekarang sudah muncul masukkan nilai pertama. Print ini diikuti dengan scan.nextInteger. Jadi, kita bisa memasukkan sesuatu setelah masukkan nilai pertama. Misalkan saya masukkan nilai 100. Kemudian Enter. Nah, di sini tidak terjadi apa-apa karena setelah scan.nextInteger, tidak ada lagi statement yang akan dijalankan oleh program kita. Jadi program kita akan keluar. Sekarang, bagaimana jika inputan yang saya masukkan ternyata salah? Contohnya, saya jalankan kembali program ini. Kemudian saya masukkan A. Kemudian Enter. Secara langsung, Java akan langsung memunculkan pesan kesalahan di dalam layar konsol kita. Kita bisa lihat di sini, terdapat kesalahan di dalam Java.2.15, yang artinya terdapat kesalahan di file kedua.java baris 15. Kita bisa klik langsung. Ternyata kesalahannya terdapat di scan.nextInteger. Yang tadi saya masukkan adalah huruf A, sedangkan scan.nextInteger menampung angka. Jadi, pada saat program kita berjalan, jika kita memasukkan sesuatu yang tidak sesuai, program kita akan dihentikan secara paksa, kemudian Java akan memunculkan pesan kesalahan secara otomatis. Sekarang, bagaimana jika kita ingin membuat pesan kesalahan kita sendiri? Nah, di sini kita memerlukan yang namanya exception handling. Di dalam Java, exception handling yang dipakai adalah try, kemudian catch. Sekarang untuk cara pemakaiannya, kita tulis dulu try, kemudian buka kurung kurawal. Setelah itu, kita tulis catch di bawah dari kurung kurawal itu. Kemudian, tambahkan buka kurung, tutup kurung biasa.
kemudian buka kurung awal lagi. Pastikan semua kurung di sini tertutup dengan benar. Kemudian di dalam kurung ini, kita harus memasukkan yang namanya parameter. Untuk parameter, kita akan belajar lebih jauh di dalam materi method. Sekarang di dalam sini, masukkan saja kelas yang namanya exception, diikuti dengan nama parameter kita. Saya kasih saja namanya X. Sekarang exception handling kita sudah bisa digunakan. Cara pemakaiannya, untuk yang try, kita masukkan apa yang ingin kita coba. Jadi A sama dengan scan.nextInteger. Saya pindahkan ke dalam try. Kemudian untuk pesan kesalahan kita masukkan ke dalam catch. Misalkan saja saya masukkan inputan harus berupa angka. Jika program berjalan, maka program akan berjalan seperti biasa. Kemudian, jika program terhenti karena ada error di scan.nextInteger, maka statement yang ada di dalam catch ini akan berjalan. Sedangkan, jika tidak terjadi error di dalam scan.nextInteger, maka statement yang di dalam catch tidak akan berjalan. Sekarang kita coba jalankan program kita. Masih sama, tekan saja Ctrl kemudian F11. Untuk percobaan pertama, saya masukkan nilai yang benar. Hasilnya, tidak muncul pesan peringatan. Sekarang untuk percobaan kedua, saya masukkan nilai yang salah. Hasilnya, pesan error kita langsung muncul di sini. Untuk try catch yang kita buat, hanya berlaku di dalam A sama dengan scan.nextInteger. Jika terjadi error di tempat yang lain, maka pesan kesalahan ini tidak akan muncul. Tetapi yang muncul adalah pesan kesalahan dari Java. Saya contohkan saja untuk nilai kedua. Di sini kita sambung. Saya buat keterangan, masukkan nilai kedua. Kemudian, saya tambahkan scanner B sama dengan scan.nextInteger. Sekarang, jika kita memasukkan sesuatu yang salah ke dalam B, maka pesan kesalahan dari Java akan tetap muncul. Ini karena kita belum memasukkan B ke dalam try dan catch. Kita coba saja, saya jalankan. Saya masukkan nilai pertama yang benar, kemudian saya masukkan nilai kedua yang salah. Hasilnya, pesan kesalahan dari Java langsung muncul. Sekarang ada dua cara untuk exception handling di B. Kita bisa memasukkan semua statement ini ke dalam try yang ada di atas. Atau kita buat satu try baru lagi untuk B ini. Untuk kali ini, saya akan membuat try baru saja. Jadi, kita buat lagi satu try dengan format yang sama. Kemudian, kita masukkan B sama dengan scan.nextInteger ke dalam try ini. Kemudian jangan lupa, kita buat pesan kesalahan kita. Kemudian, saya coba jalankan. Pada nilai pertama, saya masukin nilai yang benar. Kemudian nilai kedua, saya masukin yang salah. Hasilnya, pesan kesalahan kita akan muncul. Sampai di sini untuk exception handling.